Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Febrianti Irina Putri sebagai tentor dasar-dasar manajemen operasional. Langsung saja kita bahas soal UAS kemarin ya. Nomor satu, ini diketahui ada tabel faktor yang dinilai sama lokasi potensial. Ada lokasi A, B, sama C. Kita ketahui ada biaya tetap, biaya variabel, sama harga jual. Jadi, biaya tetapnya itu yang baris pertama, biaya variabel adalah baris kedua, sama harga jual itu baris yang ketiga. Kita perlu ditanya lokasi mana yang terbaik dipilih oleh perusahaan. Jika rencana produksi ditetapkan 450 unit sama 1.200 unit. Kemudian kita akan mencari BEP untuk masing-masing lokasi. Kita jawab, rumusnya adalah A plus BX, itu rumus. Y ini total biaya yang akan kita cari, A itu biaya tetap, B itu biaya variabel, sama X itu produksi yang akan direncanakan. Tadi ada 450 unit sama 1.200. Oke, yang pertama kita cari lokasi A terlebih dahulu. Jadi ya sama dengan A plus BX. A-nya tadi adalah biaya tetap, maaf. A itu adalah biaya tetap 40 juta ditambah biaya variabelnya adalah 65.000 dikali 450 unit. Ini dari sini. Biaya tetapnya adalah 40 juta, variabelnya adalah 65.000. Nanti lokasi B dan C juga sama. Biaya tetapnya 45 juta, variabelnya 60.000 kalau untuk yang B. Yang C, biaya tetapnya 50 juta, variabelnya 55.000. Ini rumusnya, kemudian kita jumlahkan. Ini hasilnya yang A 69.250.000. Yang B tadi biaya tetapnya 45 juta, kemudian variabelnya 60.000 dikali 450. Hasilnya adalah 72 juta. Lokasi C berarti hasilnya 74.750. Jadi, yang dipilih dari ketiga lokasi ini untuk produksi 450 unit berarti adalah lokasi A. Karena total biaya yang paling kecil yaitu 69.250.000. Kemudian kita cari untuk rencana produksi 1.200 unit. Lokasi A sama seperti tadi. Tinggal dikalikan 1.200. Kita cari hasilnya. Lokasi A adalah 118 juta. Lokasi B adalah 117 juta. Sama lokasi C adalah 116 juta. Yang terkecil antara ketiga lokasi ini adalah lokasi C. Jadi untuk rencana produksi 1.200 unit yang dipilih adalah lokasi C. Tapi, bila ketiga lokasi tersebut sama baiknya, maka dapat dicari berapa rencana produksi yang dibuat agar ketiga lokasi dapat dipilih. Yang pertama itu kita melakukan persamaan antara lokasi A sama lokasi B. Ini sama, 40 juta ini biaya tetap, ini adalah biaya variabel sama X. Sama dengan ini lokasi B, biaya tetap. Lokasi B, biaya variabel lokasi B. Kemudian yang ada X-nya ini kita pindah ruas, 65.000 X. Ini positif, dipindah ruas menjadi negatif. Dan ini 45 juta, ini pindah ruas menjadi negatif. Hasilnya 5.000 X sama dengan 5 juta. X sama dengan 5 juta dibagi 5.000 adalah 1.000 unit. Kemudian kita bandingkan dengan lokasi A dan lokasi C. Masih sama, hasilnya juga akan 1.000 unit. Lokasi B dan lokasi C juga sama, 1.000 unit. Jadi untuk kesimpulannya, produksi 450 itu dari yang pertama tadi, sampai 1.000 unit, ini 1.000 ini dapat dari sini. Yang bila ketiga sama baiknya, ini 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Jadi perbatasan ibaratnya. Jadi 450 sampai 1.000 itu pilih lokasi A. Yang ini saya tunjukkan. Tadi 450 itu yang dipilih ada lokasi A. Kemudian untuk produksi 1.000, perbatasan 1.000, ini berarti yang dipilih adalah lokasi A, B, atau C. Bisa semua kalau produksinya 1.000. Tapi untuk produksi 1.000 sampai 1.200 unit yang dipilih adalah lokasi C. Dari sini. Lokasi C ya. Yang tadi 116 juta. Kemudian kita lanjut untuk yang 1B. Kita mencari BEP masing-masing lokasi.
BEP rumusnya adalah BT itu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Kita cari lokasi A, biaya tetapnya adalah 40 juta dibagi 175.000 itu harga jual dikurangi 65.000 adalah biaya variabel. Ini sudah diketahui semua dari tabel di soal yang ini. Ini sudah diketahui semua, kita tinggal mengerjakan. Jadi yang lokasi A hasilnya BEP-nya itu adalah 363,64 unit. Lokasi B juga sama hasilnya tapi 391,304 unit. Lokasi C hasilnya 416,67 unit. Jadi yang dipilih adalah lokasi A karena BEP-nya paling kecil. Kemudian kita nomor 2. Selanjutnya nomor 2 yang dicari adalah waktu standar. Kita lihat soal terlebih dahulu. Ini waktu standar di dalam tabel nomor 2 ini ada karyawan. Dan ini ada angka yang merupakan situasi tidak biasa. Maksudnya bagaimana? Angka di luar rata-rata. Contohnya, ini ada 91, 87, sama 80. Yang lain kan 49, 47, 50. Ini masih angka yang berdekatan, tapi angka yang di luar dari rata-rata itu harus kita buang istilahnya. Jadi jumlah karyawan, tabel karyawan di sini ada 15, tapi situasi yang tidak biasanya itu ada 3, 91, 87, sama 80. Kemudian kita carinya waktu standar. Tadi kita mengetahui bahwa situasi tidak biasa itu ada 91,06, 87,01, sama 80,00. Kita langkah pertama menghitung CT karyawan dan CT mesin. CT karyawan ini merupakan menjumlahkan seluruh angka di dalam tabel kecuali situasi yang tidak biasa. Yang di tabel tadi dibagi 12. 12 ini dari mana? Jumlahnya angka ini. Jadi di tabel tadi kan jumlahnya ada 15. Di sini ada 15. Tapi situasi yang tidak biasa itu kan ada 3. Itu kan dibuang. Jadi 15 dikurangi 3 adalah 12. Kita jumlahkan semua, hasilnya 589,32 dibagi 12. CT karyawannya dapatnya 49,11 menit. Kemudian kita menghitung waktu normal dengan RF 80%. RF ini sudah diketahui di soal. Di sini diketahui RF sama dengan 80% atau 0,8. Kita menghitung normal time. NT itu normal time. Jadi sama dengan CT karyawan dikali RF ditambah CT mesin dikali RF. CT karyawannya tadi sudah diketahui di sini. Kita sudah cari 49,11 dikali RF-nya 0,8 ditambah CT mesin. CT mesin ini sudah diketahui di tabel. Nih, ini merupakan 0,75, ini merupakan CT mesin. Jadi, CT mesinnya 0,75 dikali RF-nya 0,8. Sama dengan 39,288 ditambah 0,6. Hasilnya normal time-nya 39,888 menit. Kemudian kita akan menghitung waktu standar dengan rumus NT plus waktu cadangan. Waktu cadangannya itu 45 menit per 7 jam. Dapatnya dari mana? Ini juga sudah diketahui di soal. Perusahaan mencadangkan waktu per 7 jam selama 45 menit. Jadi, untuk waktu cadangannya 45 menit per 7 jam atau 45 menit dibagi 420 menit. Hasilnya 0,1071. Waktu standarnya sama dengan NT per 1 min waktu cadangan. Hasilnya 39,888 menit, tadi normal time-nya di sini, dibagi 1 dikurangi waktu cadangannya 0,1071.
Hasilnya 39,88 menit dibagi 0,8929. Hasilnya adalah 44,67 atau kalau dibulatkan menjadi 45 menit. Kemudian kita ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 ini diketahui ada gudang A, B, C, ada pasar Ranggan sama pasar Legi. Di sini ada persediaannya, yang bawah ini permintaannya. Dan yang ini merupakan biaya pengiriman ke lokasi yang berbeda. Ada pasar Sentir sama pasar Ngasem. Tapi kita diminta untuk mencari biaya transportasi mana yang paling optimal antara pasar Sentir atau pasar Ngasem dan daerah mana yang dipilih. Jadi kita akan milih antara pasar Sentir atau pasar Ngasem. Nanti kita akan masukkan antara pasar Sentir ke tabel 1 ini dan pasar Ngasem ke tabel 1 ini. Langsung ke jawabannya. Oke. Di sini saya sudah menulis ke pasar dari gudang A, B, C sama permintaan, pasar Ranggan, pasar Legi sama pasar Sentir. Karena kita akan mencari area pasar Sentir saja. Jadi untuk pasar Ngasemnya belum kita tulis. Dan di sini sudah diketahui di soal pasar Ranggan itu 20, 15, 19, 2.500. Ini juga sudah diketahui di soal. Untuk pasar Legi juga sama, pasar Sentir juga sama, kapasitasnya juga sama. Di sini saya tunjukkan nih. Pasar Ranggan 20, 15, 19, 2.500, pasar Leginya sama, pasar Sentirnya ini, kemudian persediaannya di sini. Permintaan jangan lupa ditulis. Untuk permintaan pasar Sentir kan 1.500. Oke, jadi yang sudah diketahui adalah dari pasar ke gudang ini sampai permintaan sama sampai kapasitas. Angka Romawi 1, 2, 3, 4 yang sebelah sini ini sebenarnya belum diketahui sama yang sini sebelum ini belum diketahui. Maka kita akan cari. Caranya kita melihat baris pertama. Bagian gudang A. Kita cari yang angka terbesar antara 20, 14, 15. Yang terbesar mana? 20. Tapi kita kemudian cari selisih antara 14 sama 15. Selisihnya berapa? 1. Kita tulis di kolom nomor 1. Sama baris kedua juga sama. Yang terbesar mana? Antara 15, 12 atau 23. Terbesar 23. Kemudian kita cari selisih dari 15 sama 12 adalah 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian yang C atau baris ketiga, ini yang terbesar adalah 22. Selisih antara 19 sama 20 adalah 1. Kita tulis di sini. Kemudian untuk kolom pasar Sentir terbesar adalah 23. Kemudian kita cari selisih antara 20 sama 15 berarti 5. Ini pasar Legi terbesar adalah 22. Selisih antara 14 sama 12 adalah 2. Yang pasar Ranggan terbesar adalah 20. Selisih antara 15 sama 19 adalah 4. Kemudian di angka Romawi 1 ini kita cari angka yang paling terbesar adalah 5. Kemudian 5-nya dilingkari. Kita dapat di area pasar Sentir di sini, kolom pasar Sentir. Karena angka 5 ini berada pada di kolom pasar Sentir. Kemudian antara pasar Sentir ini kita cari angka terkecil, yaitu antara 20, 23, 15 adalah 15 yang paling terkecil. Kemudian kita coret di bagian 1.500 di sini. Oke, kita coret. 1.500-nya kita coret. Kemudian jika 1.500-nya sudah dicoret, maka 3.000 yang di sini juga dicoret, dikurangi 1.500-nya. Berarti sisanya adalah 1.500. Jadi 15 dikali 1.500 hasilnya 22.500. Berarti area pasar Sentir ini sudah tidak digunakan karena sudah habis kita coret. Berarti masih ada sisa pasar Ranggan, pasar Legi untuk menulis atau mengisi dari angka Romawi 2 ini. 20 dikurangi 14 selisihnya adalah 6. 15 dikurangi 12 selisihnya adalah 3. 19 sama 22 selisihnya adalah 3. Kemudian untuk pasar Legi karena masih full, kita cari lagi angka terbesarnya mana? 22. Berarti selisih 14 sama 12 adalah 2.
Yang di sini juga sama, masih lengkap. Jadi angka terbesar adalah 20, selisih dari 15 sama 19 adalah 4. Kemudian kita cari angka terbesar dari kolom Romawi 2 adalah 6. 6-nya kan dilingkarin ini. Kemudian kita lihat dari baris pertama atau bagian gudang A, angka yang terkecil adalah berapa? 14. Di sini masih 14. Yang ini kita udah tidak menggunakan area pasar sentir ini. Ini sudah tidak dipedulikan. Jadi antara 20 sama 14, yang terkecil adalah 14. Kita lingkarin lagi, kemudian kita lihat di sini masih sisa 1.500. Jadi 1.500-nya ini kita coret. Kemudian kita tulis 14 kali 1.500 dari sini. Tapi di sini kita akan mencoret 4.000-nya. Karena ini adalah sejajar sama angka 14 ini. 4.000-nya dicoret dikurangi 1.500, masih 2.500 ini. Tadi 14 dikali 1.500 dari sini. 14 kali 1.500 sama dengan 21.000. Kemudian, karena di sini sudah habis, maka dari gudang A ini kita coret. Ini sudah tidak digunakan. Ini dicoret. Kemudian, kita cari lagi untuk yang kolom ketiga atau Romawi 3 ini. Bagian Romawi ketiga akan kita cari. Berarti masih sisa yang gudang B. Antara 15 sama 12 selisihnya berapa? 3. 19 sama 22 selisihnya berapa? 3. 12 sama 22 selisihnya berapa? 10. 15 sama 19 selisihnya adalah 4. Kita cari angka yang terbesar dari kolom Romawi 3 ini adalah 10. Tapi kita cari yang terkecil di sininya. Antara 22 atau 12, yang terkecil adalah 12. Makanya dilingkarin. Kemudian di sini kita lihat bahwa terdapat 2.500 yang sejajar sama 10 sama 12 ini. Kita coret 2.500, kita tulis di sini 12 tadi dikali 2.500 yang ini sama dengan 30.000. Tapi 2.500 ini juga harus dicoret karena ini sejajar dengan angka 12 yang kita lingkarin tadi. Ini dicoret jadinya 0. Karena ini sudah habis, maka kita coret lagi. Ini sudah tidak digunakan. Kemudian, yang masih sisa adalah bagian B sama C di pasar Kranggan, karena yang lain sudah dicoret semua. Untuk mengisi angka Romawi yang 4 ini. Berarti di sini masih ada sisa 15, di sini ada 19, tapi di sini masih ada 15 sama 19, selisihnya adalah 4. Yang terbesar yang mana? Yang 19. Tapi di sini yang sejajar sama 19 di sini terkecil hanya ada angka 19. Jadi di angka 19 ini masih ada angka 2.500. Jadi 2.500 yang kita coret, kita kalikan dengan 19. Kita masukkan yang Romawi 4 ini 19 dikali 2.500 sama dengan 47.500. Berarti yang 2.500 yang sejajar sama 19 ini kita coret juga. Oke, berarti yang 11 ini sudah habis kan? Kita coret lagi. Ini sudah tidak digunakan. Jadi masih ada sisa dari 15 ini sama 15 ini. Kita tulis di 5 sama dengan 15 dikali, karena di sini adanya 0 berarti dikalikan 0. Kemudian kita jumlahkan semua, hasilnya untuk pasar sentir adalah 121.000. Oke, pasar sentir sudah. Kemudian kita untuk pasar ngasem. Saya hapus dulu. Oke. Kemudian kita akan mengerjakan di pasar ngasemnya. Sama saja seperti tadi, pasar Keranggan sudah diketahui, pasar legi sudah diketahui, dan pasar ngasem juga sudah diketahui. Serta kapasitasnya juga sudah diketahui. Maka, kita akan mencari di kolom yang pertama 2, 3, 4 sama yang ini. Oke, sama seperti tadi langkahnya. Antara 20, 14, 16 yang terbesar adalah 20. Berarti
selisihnya antara 14 sama 16 adalah 2. Kemudian baris yang kedua yang terbesar adalah 19. Maka selisih dari 15 sama 12 adalah 3. Dan di sini juga sama, yang terbesar mana? 22, selisih 19 sama 16 adalah 3. Yang di sini yang terbesar adalah 19, selisih 16 sama 16 adalah 0. Yang di sini adalah terbesar 22, maka selisih dari 14 sama 22 adalah 2. Yang di sini kolom pasar Keranggan yang terbesar adalah 20, maka selisih dari 15 sama 19 adalah 4. Oke. Kemudian kita cek yang terbesar dari Romawi 1 ini adalah angka 4, maka kita lingkarin. Kemudian kita cari angka terkecil dari area sini, area pasar Keranggan. Yang terkecil adalah 15. Kemudian kita lingkarin lagi. Kemudian kita akan mencoret lagi. 15 ini permintaannya 2.500, maka kita coret 15 dikali 2.500 sama dengan 37.500. Karena 2.500 di sini sejajar sama 15, maka kita juga coret di bagian sini. Sisanya adalah 0. Kemudian karena yang sini sudah habis, maka kita coret. Ini sudah tidak diperdulikan lagi. Kemudian lanjut untuk mengisi Romawi yang kedua. Selisih 14 sama 16, 2. 12 sama 19, 7. 22 sama 16, 6. Kemudian yang sini juga masih sama. Yang terbesar adalah 19, selisihnya 16 sama 16 itu 0. Yang di sini terbesar 22, selisih antara 14 sama 12 itu adalah 2. Yang terbesar yang mana? Angka 7. Kemudian kita cari di kolom ini yang terkecil. Yang ini sudah tidak dipedulikan, terkecil adalah 12, maka dilingkarin. Nah, dari 12 ini, karena di sini adalah 0, maka ini 12 dikali 0. Karena di sini 0. Maka di sini sudah habis, kita coret. Tidak dipedulikan lagi. Kemudian kita untuk mengisi kolom nomor 3. Di sini masih sama, selisih 14 sama 16 adalah 2, 22 sama 16 adalah 6. Di sini 16 sama 16 ini 0, 14 sama 22 itu 8. Oke, yang terbesar di angka 3 Romawi 3 ini adalah angka 8, maka yang dilingkarin. Kemudian kita lihat antara 14 sama 22 ini yang terkecil yang mana? Adalah 14. 14 di sini. Maka karena di sini adalah 3.000, maka kita coret 3.000-nya. Maka 14 dikali 3.000 sama dengan 42.000. Tapi di sini 4.000. Ini kan sejajar. Jadinya 4.000 dikurangi 3.000 masih 1.000 ini. Oke, masih 1.000. Karena di sini sudah habis, yang bagian A ini udah habis, maka kita coret juga. Kemudian kita lanjut untuk mengisi yang Romawi keempat. Di sini selisihnya adalah 22 sama 16, ini selisihnya 6. Di sini hanya masih tinggal 16 saja, di sini 22 saja. Maka kita tulis yang terbesar adalah 22 kan? Maka kita cari yang terkecil di area sini, hanya tinggal 22. 22 punya sisa 1.000. Jadinya 22 dikali 1.000 sama dengan 22.000. Berarti 1.000-nya ini dicoret, yang ini juga dicoret 2.500 karena sejajar dengan 22 ini. Maka kita coret, sisanya 2.500 dikurang 1.000 ini adalah 1.500. Maka ini tadi sudah ditulis, untuk pasar lagi kita coret, ini sudah tidak digunakan. Jadi sisanya hanya ada 16 sama 16 saja, sama angka yang di sini masih sisa 1.500. Jadi kolom kelima ini ditulis 16 dikali 1.500, hasilnya 24.000. Maka untuk pasar Ngasem jumlahnya adalah 125.500. Oke, saya hapus dulu untuk drawnya. Oke. Jadi, untuk bisa menjawab pertanyaan 3A, biaya transportasi paling optimal adalah 121.000 karena biayanya paling kecil. Antara 121.000 ini sama 125.500. Untuk yang 3B, daerah yang dipilih adalah Pasar Sentir
karena biayanya lebih kecil dibandingkan pasar ngasem, yaitu 121.000. Nomor 3 sudah, kita akan membahas nomor 4. Jelaskan penerapan manajemen produktivitas dan learning curve di industri manufaktur furniture. Kita jawab di nomor 4 ini. Jawabannya adalah penerapan manajemen produktivitas dan learning curve di industri manufaktur furniture. Jadi, manajemen produktivitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap input seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan waktu itu dapat berjalan secara maksimal dalam menghasilkan output dengan cara pengukuran produktivitas tenaga kerja per jam, efisiensi penggunaan bahan baku, dan perawatan mesin. Untuk learning curve memainkan peran sangat penting karena konsep ini digunakan untuk merencanakan kapasitas produksi, kebutuhan tenaga kerja, dan estimasi biaya yang lebih akurat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.